Halo semuanya, terima kasih telah meluangkan waktu kalian untuk menonton video presentasi kami, di mana dalam video presentasi ini kami akan membahas mengenai topik yang sangat menarik dan relevan dalam lingkungan pasar di sekitar kita, yaitu pasar oligopoli. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Yuki yang akan memberikan presentasi materi mengenai pengertian pasar oligopoli dan ciri-ciri pasar oligopoli. Yang kedua, terdapat Tirsha yang nanti akan mempresentasikan mengenai contoh pasar oligopoli dan jenis-jenis pasar oligopoli. Yang ketiga, akan ada saya sendiri, yaitu Bella yang akan mempresentasikan mengenai teori pelaku pasar oligopoli dan keuntungan dan kerugian dari pasar oligopoli. Anggota selanjutnya yaitu Ade yang akan mempresentasikan mengenai regulasi pasar oligopoli dan juga kesimpulan dari presentasi kami. Selebihnya silakan menyimak video presentasi yang kami persembahkan. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar dan saling berinteraksi dalam penentuan harga dan jumlah produksi. Umumnya jumlah produsen lebih sedikit dibanding konsumennya. Dan pasar oligopoli ini bisa dikategorikan sebagai persaingan yang tidak sempurna. Karakteristik pasar oligopoli yang pertama, jumlah perusahaan terbatas, di mana dalam pasar oligopoli hanya ada beberapa perusahaan besar yang beroperasi. Masing-masing perusahaan memiliki pangsa pasar yang signifikan, sehingga keputusan satu perusahaan dapat memengaruhi perusahaan lainnya. Karakteristik yang kedua, produk yang homogen dan diferensiasi. Keberadaan produk homogen atau diferensiasi memengaruhi strategi perusahaan, dinamika persaingan, dan pilihan konsumen. Di produk homogen cenderung memicu persaingan harga, seperti minyak, gas, baja, dan bahan mentah lainnya. Sedangkan produk diferensiasi memungkinkan perusahaan untuk menonjolkan dan membangun loyalitas merek, seperti industri otomotif di mana mobil dari berbagai merek memiliki karakteristik yang berbeda, meskipun fungsinya sama sebagai alat transportasi. Karakteristik yang ketiga, kekuatan untuk mengendalikan harga. Karena hanya ada sedikit perusahaan besar yang menguasai pasar, masing-masing perusahaan memiliki kekuasaan untuk menetapkan harga. Namun, setiap perusahaan harus mempertimbangkan tindakan para pesaingnya. Karakteristik yang keempat, interdependensi. Perusahaan dalam pasar oligopoli sangat tergantung pada keputusan suatu perusahaan besar. Keputusan mengenai harga, produksi, atau pemasaran oleh suatu perusahaan akan memengaruhi keputusan perusahaan lainnya. Karakteristik yang kelima, hambatan masuk pasar yang tinggi. Dalam memasuki pasar oligopoli tidaklah mudah. Hambatan masuk seperti biaya produksi yang tinggi, teknologi yang canggih, kebutuhan akan modal yang besar, serta regulasi pemerintah. Hal ini membuat sulit bagi perusahaan baru untuk bersaing dengan perusahaan yang sudah besar. Karakteristik yang keenam, strategi pemasaran yang aktif atau bisa disebut non-price competition. Dalam pasar oligopoli sering kali enggan melakukan perang harga. Mereka lebih cenderung berkompetensi dalam hal-hal selain harga yang disebut non-price competition, seperti menjangkau iklan promosi untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik konsumen, inovasi produk,
untuk membedakan diri dari pesaing, dan kualitas dan layanan, di mana non-price competition ini seringkali lebih efektif dalam pasar oligopoli, karena perusahaan dapat menarik konsumen tanpa harus menurunkan harga dan mengorbankan profitabilitas mereka. Karakteristik yang ketujuh, adanya kolusi. Kolusi yaitu persekongkolan atau kesepakatan antara perusahaan untuk mengatur harga atau produksi guna untuk memaksimalkan keuntungan bersama. Kolusi ini dapat berupa kartel, seperti OPEC, Organization of Petroleum Exporting Country, yang mengontrol produksi dan harga minyak. Namun dalam banyak negara, kolusi itu dilarang oleh undang-undang anti monopoli. Contoh pasar oligopoli antara lain: 1. Industri otomotif. Pasar mobil global dikuasai oleh beberapa perusahaan besar seperti Toyota, Volkswagen, dan General Motors. Meskipun ada banyak merek, sebagian besar pasar dikuasai oleh pemain besar ini. 2. Industri telekomunikasi. Di banyak negara, pasar pelayanan telekomunikasi dikuasai oleh beberapa perusahaan besar seperti Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata di Indonesia. 3. Industri minyak dan gas. Perusahaan besar seperti ExxonMobil, Chevron, BP, dan Royal Dutch Shell mendominasi pasar minyak global. Jenis-jenis pasar oligopoli. Pertama, ada oligopoli murni atau pure oligopoli. Ciri utamanya, produk yang dijual oleh beberapa perusahaan besar bersifat homogen atau sangat mirip satu sama lain. Contoh industri: bahan bakar minyak, bahan mentah, gas alam. 2. Oligopoli diferensial atau differentiated oligopoly. Ciri utamanya, produk yang dijual memiliki perbedaan, meskipun sedikit, dalam hal kualitas, fitur, atau branding. Persaingan terjadi tidak hanya pada harga, tetapi juga melalui inovasi dan pemasaran. 3. Oligopoli kolusif atau kolusif oligopoly. Ciri utamanya, perusahaan-perusahaan yang ada di pasar secara sengaja bekerja sama, baik secara formal maupun informal, untuk menentukan harga dan produksi. Bentuk kerjasama ini seringkali bertujuan menghindari persaingan harga yang ketat. 4. Oligopoli non-kolusif atau non-kolusif oligopoly. Ciri utamanya, perusahaan bersaing secara terbuka tanpa kerjasama eksplisit dalam harga atau produksi. Mereka berusaha menghindari penetapan harga yang agresif dan lebih fokus pada peningkatan produk atau layanan. 5. Duopoli. Ciri utamanya, bentuk spesifik dari oligopoli di mana hanya ada dua perusahaan utama yang menguasai pasar. Meskipun hanya ada dua, mereka bisa memiliki pengaruh besar terhadap harga dan pasakon. Teori pelaku pasar oligopoli. Yang pertama, ada teori harga Kinkade atau Kinkade Diamond Curve, di mana teori ini dikembangkan oleh Paul Sweezy dan menyatakan bahwa kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan oligopoli bersifat Kinkade atau patah. Jika suatu perusahaan menurunkan harga, para pesaing cenderung mengikuti, tetapi jika menaikkan harga, pesaing tidak akan mengikutinya. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung stabil dalam menetapkan harga, karena kenaikan harga akan menyebabkan kehilangan pangsa pasar, sementara penurunan harga akan memicu perang harga yang merugikan semua pihak. Selanjutnya terdapat teori permainan atau game theory, di mana teori permainan digunakan untuk menganalisis situasi di mana keputusan perusahaan oligopoli dipengaruhi oleh tindakan pesaing. Salah satu model yang terkenal adalah dilema tahanan atau prisoner's dilemma, di mana perusahaan harus memilih antara bekerja sama atau bersaing, dengan hasil bergantung pada pilihan pesaing. Implikasinya, perusahaan oligopoli seringkali terjebak dalam
oligarchip, di mana dalam oligopoli sering ada satu perusahaan besar yang dianggap sebagai pemimpin harga atau price leader, dan perusahaan lain mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemimpin tersebut. Di mana pemimpin harga ini biasanya perusahaan dengan pangsa pasar terbesar atau yang paling efisien, di mana perusahaan yang lebih kecil menunggu isyarat dari pemimpin harga sebelum menetapkan harga yang sendiri, sehingga Carnot, dan teori ini berfokus pada kuantitas produksi. Setiap perusahaan dalam oligopoli memilih tingkat produksi mereka berdasarkan ekspektasi tentang produksi perusahaan lain, di mana perusahaan akan menyesuaikan kuantitas mereka untuk memaksimalkan keuntungan dengan asumsi bahwa kuantitas pesaing tetap konstan. Dalam model ini, keseimbangan tercapai ketika masing-masing perusahaan tidak ingin mengubah output mereka karena perubahan output oleh satu perusahaan akan mempengaruhi keuntungan perusahaan lain. Selanjutnya, terdapat teori Bertrand atau Bertrand Model, di mana dalam model Bertrand, perusahaan bersaing dengan menetapkan harga, bukan kuantitas. Setiap perusahaan mengasumsikan bahwa harga pesaing tetap konstan dan mereka akan menyesuaikan harga mereka sendiri untuk menarik konsumen. Di mana model Bertrand menyarankan bahwa persaingan harga dalam oligopoli dapat mengarah pada harga yang lebih rendah, mendekati biaya marginal yang mirip dengan hasil pasar persaingan sempurna. Selanjutnya terdapat teori Stackelberg, di mana model ini dikembangkan oleh Heinrich von Stackelberg dan menggambarkan situasi di mana ada pemimpin dan pengikut dalam hal keputusan kuantitas produksi. Perusahaan pemimpin akan menentukan output terlebih dahulu, sementara perusahaan pengikut menyesuaikan produksi mereka berdasarkan output pemimpin. Sehingga pemimpin pasar memiliki keunggulan dengan memutuskan terlebih dahulu yang seringkali menghasilkan keuntungan lebih besar daripada pesaing. Selanjutnya mengenai keuntungan dari pasar oligopoli. Dari yang pertama, keuntungan dari inovasi dan investasi. Karena perusahaan di pasar oligopoli cenderung memiliki sumber daya yang besar dan mereka sering berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan atau R&D untuk menciptakan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada, dan hal inilah yang mendorong inovasi dari pasar oligopoli. Selanjutnya, keuntungan dari stabilitas harga, di mana harga di pasar oligopoli cenderung lebih stabil dikarenakan perusahaan-perusahaan di pasar oligopoli sering menghindari perang harga yang merugikan mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk menjaga harga agar tetap stabil, sehingga keuntungan yang mereka dapatkan dapat terjaga dalam waktu jangka yang panjang. Keuntungan selanjutnya yaitu mengenai efisiensi skala, di mana perusahaan-perusahaan besar dalam pasar oligopoli seringkali dapat memanfaatkan skala ekonomi yang ada, yang berarti mereka dapat memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah per unit karena operasi dalam skala besar yang mereka lakukan dalam pasar oligopoli. Keuntungan selanjutnya yaitu produk berkualitas tinggi, yang dimana karena adanya persaingan non harga seperti persaingan kualitas produk antar pasar dan layanan pelanggan maupun fitur tambahan lainnya, membuat konsumen sering mendapatkan produk yang lebih baik dan lebih canggih. Selanjutnya terdapat kerugian dari pasar oligopoli. Dari kerugian yang pertama yaitu kurangnya persaingan, karena dalam beberapa kasus perusahaan-perusahaan besar dapat membentuk kartel atau kolusi yang menyebabkan harga di pasar lebih tinggi dan pilihannya lebih sedikit bagi konsumen.
sehingga persaingan yang kurang intens juga dapat mengurangi insentif untuk terus meningkatkan kualitas produk dalam pasar oligopoli. Kerugian yang kedua yaitu mengenai kekuasaan pasar, di mana perusahaan di pasar oligopoli memiliki kekuatan pasar yang signifikan, sehingga mereka dapat mempengaruhi harga, pasokan, dan bahkan kebijakan pemerintah yang mendukung kepentingan mereka. Yang selanjutnya yaitu kerugian dari hambatan masuk yang tinggi, di mana dalam industri oligopoli ini biasanya terdapat banyak hambatan yang masuk, bahkan sampai hambatan yang besar juga, seperti dari biaya investasi yang tinggi atau pengendalian akses ke sumber daya yang penting, yang akhirnya membuat kesulitan bagi para perusahaan baru untuk masuk dan bersaing dalam pasar oligopoli ini. Lalu kerugian selanjutnya yaitu dari inovasi yang terbatas. Meskipun inovasi dapat terjadi kapanpun dan dimanapun waktunya, dalam beberapa kasus, perusahaan di oligopoli mungkin merasa nyaman dengan posisi dominan mereka dan tidak ada inovasi lagi yang secepat mungkin untuk dilakukan dalam pasar yang lebih kompetitif. Pasar oligopoli adalah aturan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah atau otoritas pengawas untuk mengatur perilaku perusahaan-perusahaan dalam pasar yang didominasi oleh sedikit pemain besar atau oligopolis. Pasar oligopoli biasanya ditandai dengan adanya beberapa perusahaan besar yang memiliki kekuatan signifikan untuk mempengaruhi harga dan output di pasar, seringkali tanpa banyak persaingan dari perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Beberapa aspek regulasi pasar oligopoli meliputi pengendalian harga. Dalam pasar oligopoli, perusahaan sering memiliki kekuatan untuk menetapkan harga yang dapat berdampak negatif pada konsumen. Kedua, anti-monopoli dan anti-kartel. Regulasi anti-monopoli bertujuan untuk mencegah kolusi atau kerjasama antara perusahaan-perusahaan besar dalam oligopoli untuk membentuk kartel yang bisa merusak mekanisme pasar bebas. 3. Transparansi untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar. Perusahaan dalam oligopoli mungkin diwajibkan untuk meningkatkan transparansi, misalnya dengan mempublikasikan informasi tertentu mengenai biaya produksi, harga, atau penjualan. 4. Pengawasan merger dan akuisisi. Dalam pasar oligopoli, merger atau akuisisi antar perusahaan besar dapat semakin mengurangi persaingan. Oleh karena itu, otoritas persaingan sering memantau dan mengatur merger untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak akan menyebabkan peningkatan dominasi pasar secara tidak wajar. Kelima, intervensi pemerintah. Pemerintah mungkin juga campur tangan secara langsung dengan kebijakan subsidi, tarif, atau pembatasan produksi untuk memastikan persaingan tetap sehat dan adil, serta untuk melindungi konsumen dari monopoli harga atau kekurangan di produk pasar. Dengan regulasi yang tepat, pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pasar oligopoli tetap kompetitif, adil bagi konsumen, dan tidak mengeksploitasi posisi dominan perusahaan besar untuk menghalangi masuknya pesaing baru atau merugikan konsumen. Kesimpulan mengenai pasar oligopoli dapat mencakup beberapa poin kunci sebagai berikut. 1. Karakteristik pasar oligopoli. Pasar oligopoli ditandai oleh sedikitnya jumlah perusahaan besar yang mendominasi pasar. Interdependensasi dalam pengambilan keputusan dan produk yang bisa serupa atau berbeda. 2. Dampak pada konsumen. Konsumen seringkali menghadap pilihan terbatas dan harga dapat ditentukan oleh strategi perusahaan.
Meskipun ada kemungkinan inovasi, konsumen bisa dirugikan jika tidak terjadi praktik anti persaingan. 3. Peran regulasi. Regulasi pemerintah sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam pasar oligopoli. Kebijakan yang tepat dapat mendorong persaingan yang sehat dan mencegah terbentuknya kartel. Strategi perusahaan. Perusahaan dalam pasar oligopoli sering menggunakan strategi seperti diferensiasi produk, promosi agresif, dan kolusi, baik formal maupun informal, untuk mempertahankan posisi mereka di pasar. Kelima, tantangan dan peluang. Meskipun pasar oligopoli menghadirkan tantangan seperti potensi penetapan harga yang tinggi dan pengurangan pilihan bagi konsumen, ada pula untuk inovasi dan peningkatan kualitas produk. Secara keseluruhan, pasar oligopoli memainkan peran penting dalam perekonomian dan analisis mendalam tentang dinamika pasar. Ini penting untuk memahami interaksi antara perusahaan dan konsumen, serta dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan. Sekian presentasi kami mengenai pasar oligopoli, di mana kami telah membahas berbagai aspek penting mulai dari pengertian dan karakteristik pasar oligopoli hingga contoh nyata yang ada di sekitar kita dan dampaknya terhadap konsumen serta dalam perekonomian, di mana kami harap informasi yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman para penonton video ini mengenai dinamika pasar oligopoli. Yang kami percayai bahwa memahami pasar itu merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam konteks ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari teman-teman anggota kelompok dalam perancang presentasi ini. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, kami dengan senang hati akan menjawabnya. Sekian, terima kasih.